mengefektifkan waktu, karena saya yakin di penutup ini banyak sekali diskusi yang akan terjadi. Yeah. Dengan baca basmalah bersama-sama. Mas Ibat mau turun? Iya, turun aja ya. Dan akan ditunjukin Mas Titi. Kepada Bu Nasiti saya persilakan. Ya, Pak Teddy sudah kopi. Yes. Sudah Pak? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Rosyid yang selalu siap siaga. Pokoknya kalau udah wajahnya muncul, ya itu berarti Pak Rosyid sudah siap siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Teddy dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini di pagi hari, para orang tua siswa, juga para peserta dari komunitas Rumah Bening. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan, kalau dibilang terakhir sedih lah ya. Sebenarnya lebih kepada pertemuan terakhir untuk sesi bedah buku, nasihat diri untuk insan produktif. Ya, jadi ini baru satu buku karena masih ada 3 atau 4 lagi ya Pak. Sebenarnya yang bisa dibedah tuh banyak banget sama Pak Teddy. Ya, selama 6 kali pertemuan, saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini mendapatkan banyak hikmah, mendapatkan banyak pencerahan ya, dan saya yakin setiap orang pasti memiliki hal baru dan juga hikmah yang berbeda dari setiap obrolan kita ya, antara Pak Teddy, mungkin saya pendapat dengan teman-teman, dan saya merasa acara ini justru akhirnya memperkaya dua sisi ya, memperkaya kita sebagai pembelajar, dan saya yakin mudah-mudahan juga Pak Teddy mendapatkan juga insight baru sehingga akan melahirkan buku yang ke 678 ya Pak Teddy. Baik, hari ini amin dong ya kan. Dan ini kayaknya buku wajib untuk para pendidik. Jadi pendidik itu orang tua, guru ya. Karena kenapa? Pak Teddy suka ngomongin ya kalau berbicara teknis atau tips-tips itu mungkin orang lebih banyak yang tertarik ya. Tapi ketika membahas hal-hal yang fundamental, hal yang konsep itu mungkin ya karena membutuhkan energi yang berbeda lah dengan yang ketika saat memahami hal yang praktis, ya tentu saja tidak begitu banyak orang-orang yang tertarik. Tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi bisa menjadi pelopor ya, minimal bagi diri sendiri bahwa konsep itu adalah sesuatu yang penting ya. Pak Rosyid dan teman-teman di sini kepala sekolah pasti sudah paham Pak kalau dalam bikin lesson plan itu. Nah, nanti koreksi pertama adalah ini kebanyakan bukan konsep tapi kebanyakan informasi. Kalau informasi itu bisa cari di Google gitu Pak Rosyid ya. Nah, tapi kalau konsep, nah itu kita yang akan bangun. Saya akan memulai dari bab 50 ya. Silakan yang membuka bukunya. Bab 50 itu tentang rapikan diri. Ya, insight dari saya adalah saya baru terpikir nih Pak Teddy ya. Ternyata produktivitas itu salah satunya dimulai dari merapikan diri. Ya. Yeah. Dan di sini salah satu ciri kemajuan adalah ketertataan. Saya bolak-balik gitu baca ya. Lalu di bab ini kan ada dikaitkan tentang surat Asy-Syams ayat 9-10 terkait dengan kesucian jiwa. Juga Al-Mulk itu ayat 3 yang menggambarkan bagaimana Allah itu sudah menciptakan bumi dan seisinya dengan sangat tertata, hitungan-hitungan tepat seperti itu. Terus saya membayangkan nih Pak, iya sih, dari hal-hal kecil aja, isi laptop saya tuh nggak tertata banget gitu, dan kadang akhirnya membuat berantakan ketika saya membutuhkan sesuatu, nyarinya lama ya Pak ya, dan akhirnya di mana sih gini ya.
saya harus buat lagi gitu. Nah, itu baru dari sisi laptop dan ternyata HP saya juga isinya berantakan gitu. Ya, gimana Pak Teddy? Kok tiba-tiba ada ide seperti ini tentang merapikan diri dan salah satu ciri kemajuan adalah ketertataan. Iya ini sebenarnya kalau mau dilihat triggernya itu yang di halaman 11 itu ya, yang soal gunting kuku itu. Ya. Jadi kita punya banyak gunting kuku tapi tiap kali butuh kok nggak ketemu ya kan? Itu ya sebenarnya kan ini poinnya banget. Iya itu poinnya kan satu kan, naruhnya nggak pernah disiplin di tempat yang sama yang disepakati misalnya begitu. Dan ngomong-ngomong salah satu ciri kemajuan di sistem manajemen Jepang itu kan keteraturan ya. Jadi ada dua mazhab inovasi di dalam industri otomotif misalnya ya, Honda sama Toyota gitu ya. Kalau Honda katanya ya, saya cuma mengambil inspirasi dari cerita teman-teman yang mendalami teknik industri, ya, operational management itu, Honda itu punya kekuatan dari sisi inovasi yang sifatnya out of the box gitu ya, nyari hal-hal yang memang unik, yang khas, yang berbeda gitu. Jadi, nah sementara, tapi kenyataannya kan sampai sekarang ya Toyota itu bahkan sistem manajemennya masuk ke dalam pembelajaran yang dikasih nama Toyota ya, Toyota Production System itu, Toyota Way itu ya. Itu memang salah satu ekspresi betul dari Kaizen ya. Nah, ciri dari Kaizen itu salah satunya memang yang kalau kita kenal banyak yang pernah kerja di perusahaan Jepang itu ada 5S itu ya. 5S kalau dalam bahasa Jepang ya, 5R kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Rapi, resik dan segala macamnya itu. Nah, kerapian itu salah satu. Ternyata memang kalau sudah bicara sesuatu yang skala besar ya, nah itu menariknya nyari benda yang sulit ditemukan, yang nyarinya itu butuh 1 menit aja. Ya kalau dikali dengan 1 juta kesempatan, maka jadi 1 juta menit ya. Ya kan kalau iya kan skalanya bukan main skala kecil, tapi skala besar. 1 menit untuk mencari sebuah barang gitu, maka 1 juta kesempatan. Atau hal-hal yang sangat kecil, misalnya ada SOP, ada prosedur gitu ya. Prosedurnya itu di manajemen Jepang itu kan ada istilah namanya just in time ya. Just in time itu kalau kita bayangkan Indomaret atau Family Mart gitu ya. Itu kan ada, jangan bayangkan di Jepang itu kayak kita yang punya tokonya gede-gede gitu ya. Mereka tokonya kecil-kecil karena tanah mahal di situ kan. Sehingga pas orang butuh barang itu stok itu kalau bisa barangnya ada. Tapi kan barang ada nggak mungkin ditaruh di gudang karena tempatnya kecil. Jadi mereka perlu punya sistem gimana caranya kira-kira akan ada permintaan, supply-nya udah harus ada. Nah itu kan perlu ada disiplin proses ya, disiplin proses untuk menyiapkan barang dan seterusnya. Nah, kalau ada satu permintaan yang barangnya nggak ada, orang butuh sampo gitu ya, samponya belum disetok nih, ya kan? Nah, margin sampo itu anggaplah 1.000 misalnya gitu ya. Ya jangan mikir kita cuma kehilangan 1.000, tapi 1.000 dikali sekian ribu dan ratus toko, ya kan? Nah, hanya gara-gara orang lupa pada satu proses yang harusnya dia ngecek datanya berapa, lalu saya harus mesen stok dan segala macam. Itu hal yang kayaknya selalu kecil. Maka ada istilah bercandaan ya, bercandaan tapi benar juga ya. The devil is always in the details gitu. Jadi tanda kutip ya, problem yang akhirnya berdampak besar itu seringkali selalu muncul dari hal-hal yang kelihatannya kecil ya. Salah satunya kerapian itu. Nah itu saya sendiri juga nggak termasuk orang yang rapi sih, Bu Nas ya. Nah tapi kalau kita lihat sebenarnya ya itu yang saya kok ngehnya pada saat membaca surat Asy-Syams itu misalnya ya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, merugilah orang yang mengotori jiwa. Yang kotor itu kan pasti ada hambatan ya, selang yang kotor gitu ya, lagi nyuci mobil nih, nyebelin banget nih, lagi nyuci mobil gitu, selangnya itu suka tiba-tiba ada lumutnya di dalam tuh loh, pernah ngalamin gak sih? Saya keluar ya, nempel lagi ya kan gitu kan. Jadi udah bersih, muncul lagi gitu tiba-tiba. Nah itu sesuatu yang kotor itu pasti menghambat ya.
gitu. Nah, dalam konteks ini ya karena Quran itu kan bicara sesuatu yang Quran itu kan kalau kata Ustaz Tuman ya hanya ngajarin kita sesuatu yang tidak bisa kita temukan sendiri kan. Tuh, makanya Quran nggak ngajarin cara manage sekolah kayak bening gitu. Karena itu hal yang bisa kita cari sendiri sebagai manusia. Ya, tapi ada hal yang tidak bisa kita ketahui sendiri, misalnya soal jiwa misalnya gitu. Jiwa itu kita selalu akan terbatas lah. Ngumpul-ngumpul soal jiwa itu dengan pikiran kita pasti akan terbatas. Makanya dikasih petunjuk gini loh caranya gitu kan. Nah itu ternyata itu ya jiwa yang kotor pasti akan menemukan hambatan-hambatan dalam memajukan dirinya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sebuah isyarat ya pentingnya tentang kebersihan, kesucian gitu. Kerapian gitu. Makanya kalau dipikir-pikir mimpi kita adalah gitu ya standar kerapian, standar kebersihan, kejernihan itu ya kita gitu ya. Kita harusnya menjadi standar kebersihan, kerapian gitu. Sesuatu yang memang masih menjadi tantangan ya. Gitu. Saya masih malu gitu kalau lagi ada putaran di jalan. Kemudian yang tidak rapi yang melawan arus itu yang jenggotan dan pakai peci ya. Yang jilbab besar, nggak pakai helm, itu saya masih agak malu tuh gitu. Karena itu hal yang sangat basic sih harusnya ya. Pas kita pakai jilbab itu, ya maksudnya ibu-ibu ya, bukan saya. Pakai jilbab itu mau ngelawan arus tuh harusnya agak malu gitu. Karena jiwa kita yang bersih ini kan berontak ya. Ini kan saya jadi contoh nih ya kan. Kita nggak usah ngomong korupsi yang gede-gede lah. Yang korupsi yang gede-gede jelas banget ya. Yang jilbaban banyak kan yang jadi pejabat. Yang jenggotan juga banyak jadi pejabat. Itu udah gede-gede. Yang kecil-kecil aja deh, yang kerapian, naruh motor kalau kan kita tuh harus sangat hati-hati misalnya makanan ya kan halal enggak kita cek berkali-kali kalau ada keraguan. Wudu kan juga begitu, kita pastikan kena gitu bagian tertentu. Tapi untuk hal-hal sosial kadang-kadang enggak gitu ya. Naruh motor di Indomaret, Alfamart itu enggak kita cek bener ini ngalangin jalan enggak sih, nanti kalau orang keluar itu terganggu enggak sih. Kalau saya parkir di sini kira-kira gimana ya gitu. Terus akhirnya bikin macet gitu ya. Kalau saya mundur sekarang, nih mau keluar nih pakai mobil nih, mau mundur sekarang, ini kira-kira bikin macet nggak? Mana saya kayak gitu tuh. Jadi ada panjang di satu gang kecil karena ada mobil tuh nggak ngeliat-liat kayaknya sih nggak berhitungkan. Dia mundur aja terus ternyata nggak langsung bisa belok gitu. Wah langsung panjang gitu. Nah itu kan hal-hal yang menurut saya sih kayaknya kecil-kecil tapi sebenarnya ekspresi dari ya mungkin kejernihan jiwa kita ya, kejernihan pikiran kita gitu. Kepedulian kita kepada kerapiannya. Gitu. Kira-kira begitu sih, Bunas. Iya, luar biasa nih Pak Teddy. Karena ternyata di sini ada tambahan juga pikiran dan rasa kusut. Jadi ibaratnya kalau pikiran itu kan mempengaruhi perasaan ya. Jika pikiran kusut, pengaruh ke emosi, maka sedikit aja ada ujian itu akan serasa menggemparkan dunia begitu ya. Iya benar. Makanya ini gara-gara gunting kuku ternyata Pak Teddy bisa nulis bab yang luar biasa ya. Insya Allah. Kadang-kadang itu kan kalau kita orang yang menganggap kita sehat lah, normal secara psikologis ya. Terus kita ketemu sama orang yang punya problem psikologis ya, entah depresi, entah apa gitu. Kan hal kecil kayak jadi gede ya. Misalnya orang fobia ya. Iya. Ya kan. Kita kan ya geli sama kecoa, tapi orang yang fobia sama kecoa tuh kita ngeliat gitu amat sih gitu. Ya geli tapi nggak sampai pingsan kali gitu. Nah, itu kan kenapa kok kita bisa melihat hal kecil itu? Ya karena pikirannya kusut ya, jiwanya lagi kusut sebagai orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, itu dan itu saya curiga ya, saya selalu curiga kenapa kok kita nggak menemukan ya deskripsi penyakit kejiwaan di psikologi itu di dalam Quran secara eksplisit ya, nggak bicara soal skizofrenia, bicara depresi, nggak ada tuh bahasan itu. Ya karena Quran seringkali bicara hal yang lebih mendasar dari itu gitu. Jadi kalau sudah jadi skizofren, sudah jadi depresi, itu sudah ujungnya yang di prevent adalah titik awal mulanya gitu. Apa tuh? Ya mungkin itulah segala penyakit hati yang disebut iri, dengki, ikhlas.
segala macamnya penyakit hati itu kalau di prevent ya diatasi segera ya nggak sampai ujungnya jadi permasalahan yang besar gitu. Nah, kadang-kadang kan yang kecil-kecil itu tidak segera diatasi. Orang tuh flu dikit ke dokter, ya, tapi begitu dia stres itu nggak langsung pengen nyari solusi yang benar gitu. Nyarinya malah kadang-kadang nggak bener stres main game. Itu kan aneh kan? Ya, lucu ya. Kali. Iya. Stres main game. Padahal kalau stres tuh ya misalnya logikanya saya kok udah 2 hari ini stres ya. Minimal kan saya nanya pada ahli gitulah. Enaknya aku gimana ngapain ya gitu. Tapi enggak kemudian nyari apa pelarian segala macam. Padahal kalau dia flu dia langsung nyari obat flu atau flu-nya udah 3 hari dia langsung ke dokter gitu. Mungkin juga karena nggak di cover BPJS ya kalau ke psikolog ya. Psikolog kan belum di cover tuh. Kita usulkan. Jangan-jangan. Iya menarik nih Pak Teddy. Ini kan terkait dengan organisasi misalkan. Kalau kami sekolah, mungkin Bapak dan Ibu di sini pasti juga ada yang bekerja di lembaga, di perusahaan, ada tempat lain, atau bisa jadi di dalam lingkungan keluarga ya Pak. Misalkan saya ingat dulu saya punya atasan misalkan ya, atau saya punya tim kerja, terus saya kesel, saya berprasangka, atau mungkin bisa jadi saya hasad gitu, perasaan dia baru masuk kok dia yang dipakai, dan itu saya baru ingat, iya, udah gitu saya mendadak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saya mau bikin ini mikirnya, buat apa, nanti dikit-dikit lagi, saya bikin ini, nanti atasan saya, ini saya ingat dulu sempat juga menjadi leader gitu ya, dan ada guru yang ternyata tidak keberatan membuat lesson plan. Habis kalau bikin lesson plan pasti disalahin. Itu sebenarnya kan melihat dari sudut pandang masalah ya, disalahinnya itu gitu. Dan akhirnya ya tidak menjadi sesuatu yang tidak menghasilkan produktivitas begitu ya. Iya. Jadi nggak ada satu video di YouTube yang saya bikin mungkin 2 tahun lalu kali ya Pak ya, 1 tahun lalu ya, judulnya bersungguh-sungguh untuk sembuh ya. Itu asal mulanya karena saya punya pengalaman ketemu sama seorang kawan yang diandalkan gitu ya, diandalin sama kita, bagus secara potensi bagus. Tapi sudah 2 kali kejadian kalau dia punya problem itu dia ngilang, susah dihubungi, ngilang segala macam. Wah akhirnya kan segala yang sudah kita amanahkan ke dia jadi berantakan ya. Gitu. Nah, dan itu 2 kali kejadian. Kami melihat bahwa dan kami bukannya tidak mencoba membantu ya. Jadi kita tawarkan, tapi kan pada akhirnya keputusan di orangnya ya. Yuk dibantu segala macamnya. Tapi kayak belum sungguh-sungguh lah untuk menyembuhkan diri gitu. Nah, saya kemudian kepikir iya ya. Seolah-olah itu kan masalah saya pribadi. Saya punya depresi, saya punya apa. Seolah pribadi. Tapi kenyataannya nggak pernah begitu ya. Dunia ini selalu akhirnya saya akan punya dampak ke orang lain, minimal ke pekerjaan saya. Orang sudah percaya, sudah yakin ngasih amanah gitu ya. Jadi terhambat gara-gara dia tidak menyembuhkan dirinya segera gitu. Tidak mencari solusi segera, minta bantuan segera gitu. Padahal ya bantuan itu ada sebenarnya. Nah, itu jadi kekusutannya tidak segera dibenahi, nggak segera diberesin gitu, dan berdampak orang lain. Dan selalu kayak gitu. Jadi masalah individual selalu masalah sosial kan. Oke. Iya kan? Betul juga. Karena kan dia pasti bersosial. Iya, nggak mungkin. Minimal misalnya apes-apesnya dia sendirian belum keluarga, minimal orang tuanya pasti khawatir. Ya kan? Minimal kalau emosinya nggak stabil, nanti ditanya orang di jalan terus dia bentak misalnya gitu ya. Kan berdampak sosial, nggak ada yang tidak berdampak sosial ya kan? Gitu. Oke, baik teman-teman, Bapak dan Ibu, ada yang mau memberikan insight atau bertanya, saya persilahkan. Siapa yang mau bertanya? Pak Rosi, tangan kanan sudah bergerak, nyalakan mic. Nyalakan mic itu belum pencet nih, belum kena. Angkat tangan. Ya udah, saya deh Bu mau nanya. Kan tadi saya mendengar kata disiplin proses, Pak Teddy. Mohon. Iya. Hal pertama untuk kita bisa membiasakan disiplin proses itu apa poinnya? Saya sendiri kadang-kadang ketika satu lagi berjalan datang yang lain, dua-duanya berjalan tapi nggak selesai. Nah, disiplin
proses itu kayak gimana ya? Iya, itu yang menarik ya. Jadi dulu saya berpikir saya tuh orangnya nggak disiplin. Artinya disiplin tuh saya pandang sebagai ada orang yang tidak dan yang iya gitu. Dulu tadi mikir gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir sebenarnya nggak gitu sih kayaknya. Kayaknya saya hanya tidak disiplin di hal A tapi disiplin di hal B. Ya, contoh sederhana ya. Orang yang tidak disiplin olahraga pagi hari itu kemungkinan adalah disiplin leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh di pagi hari itu dia. Disiplin, rutin dia tiap hari leyeh-leyeh habis subuh tidur lagi. Ya kan? Ya kan gitu kan? Orang yang tidak disiplin baca buku misalnya di jam tertentu untuk mengupgrade pikirannya, mungkin dia disiplin nonton TV, disiplin nonton YouTube gitu. Ya kan? Jadi kita bisa belajar untuk membangun disiplin yang baru dari perilaku yang itu, yang kebalikannya itu sebenarnya. Ya kan? Misalnya ya, kalau menurut saya orang tidak menjadi malas itu tiba-tiba. Ya. Orang menjadi malas itu bertahap. Ya kan? Kemalasan itu dimulai dari bertahap ya. Misalnya malas kerja itu dimulai dari misalnya, udahlah aku nggak dilihat, nggak diperhatiin, malas aku. Nah mungkin awalnya itu doang, ya kan. Lama-lama, bener tuh kan nggak pernah diperhatiin ya. Nah kemudian diulangi terus lama-lama jadi kebiasaan gitu, malasnya itu. Ya kan, lalu setelah sekian tahun ya susah berubahnya. Nah berarti kalau mau jadi prosesnya yang ada sebenarnya adalah gimana kita memulainya. Nah ada ilmu menarik ya tentang disiplin itu, bukunya judulnya The Four Discipline of Execution ya, 4 disiplin eksekusi. Itu mengatakan memang kita nggak bisa bangun disiplin langsung banyak, pasti lewat jumlah yang terbatas, jumlahnya 1-3, tapi kenyataan rekomendasinya selalu 1 one at a time. Karena nanti menariknya adalah satu kebiasaan itu seringkali akan juga berdampak kepada kebiasaan lain gitu ya. Saya yang misalnya pengen punya disiplin baca buku, lama-lama akan terdorong buat mencatat misalnya, ya kan? Karena ada buku-buku yang kok susah dipahami ya, saya kemudian ngambil kertas, terus nyoret-nyoret, nah gitu kan, jadi itu tumbuh, tapi dimulai dari satu kebiasaan itu. Dan ya rumusnya salah satu guru saya sih sederhana ya, dipaksa, terpaksa, terbiasa kan. Ya, jadi kita perlu dipaksa oleh diri kita sendiri ya, dipaksa lalu lama ya menjalankannya, kemudian terpaksa ya nggak suka gitu. Saya sekarang buat saya olahraga itu masih sebuah keterpaksaan ya, belum jadi kebiasaan karena sudah ya saya butuh ya, saya sudah merasa butuh berolahraga. Tapi ya mungkin ya setahun lagi lah barangkali jadi terbiasa gitu. Nah di buku 4DX itu dibahas bahwa salah satu cara untuk menumbuhkan kebiasaan tadi selain pertama menetapkan 1 atau 2 hal yang mau kita bangun. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan antisipasi supaya hal itu bisa jalan gitu. Jadi supaya saya besok pagi bisa olahraga ya, dan olahraga itu belum ada dalam kendali saya sepenuhnya karena belum jadi habit saya harus bikin antisipasi. Oh berarti tidur saya harus jam 10 maksimal supaya nggak ada alasan masih ngantuk. Oh berarti sepatunya saya siapin dulu. Berarti jadwal saya jangan mepet pagi-pagi banget ya, agak dimundurin dikit. Oh berarti kerjaan saya mendingan saya selesaiin sekarang jadi besok agak sela-sela. Nah itu antisipasi ya. Jadi kita mengantisipasi supaya perilaku itu bisa jalan. Dan yang ketiga diukur. Harus diukur. Karena kadang-kadang kemarin saya jalan, kan berapa minggu ini saya latihan 10.000 langkah tiap pagi, jalan pagi. Nah saya udah punya rute saya, kalau sendirian, kalau sendiri. Nah kemarin saya bareng istri kan suka berpetualang gitu kayak Ninja Hattori ya, itu cari rute lain yuk gitu kan. Nah, cari rute, blot, muter-muter, akhirnya udah hampir sampai rumah. Saya lihat jam, kok belum 10.000 ya. Perasaan kami udah capek banget ya. Nah, saya teringat prinsip yang pengukuran itu yang bertiga tadi. Kalau nggak diukur, memang kadang-kadang kita ngerasa udah melakukan banyak hal padahal belum gitu. Jangan-jangan kita tuh capek karena ya nyari aja rute baru kan, nyari rute baru. Padahal secara angka mah segitu-gitu aja kan, basically gitu. Nah itu pentingnya pengukuran. Kadang-kadang udah ngerasa effort, ternyata ya baru segini. Nah itu biasanya perlu diukur. Nah, nanti lama-lama kan kita ketemu kadar ya.
bisa ngerasain, oh cukup nih, segini nih cukup memadai. Tapi sebelum sampai ke sana pasti harus diukur. Soalnya perilaku baru itu kan pasti effort ya. Jadi pasti effort, pasti berat. Nah, perasaan berat itu kadang-kadang menselamurkan ya judgement kita, mengira sudah melakukan banyak hal padahal belum gitu. Nah, itu perlu diukur gitu ya. Nah, disiplin yang keempat itu pengukuran-pengukuran tadi perlu dipertanggungjawabkan ya. Makanya bagusnya ya kalau kita bangun sebuah habit, kita punya entah komunitas, entah orang, entah grup kelompok yang diajak untuk saling berbagi, saling mempertanggungjawabkan gitu. Jadi itu yang akan membuat kemudian pelan-pelan ya semangat kita muncul, karena kan nggak pernah jeglek tiba-tiba terbentuk habit ya. Jadi selalu habit itu terbentuk dalam potongan-potongan kecil. Nah, supaya ada semangat ya dalam bentuk disiplin itu selalu harus tadi ada pengukuran dan kemudian pertanggungjawaban ya dalam satu sama lain berbagi. Saya udah begini, saya udah begini. Tadi malam saya ada satu peserta pelatihan coaching yang hari ini nanti Bu Nasti mau ikutan ya siang-siang kayaknya ya. Itu yang tadi malam WA gitu, kemudian Mas aku mau pamer ini ya, dia cerita latihan segala macam gitu ya. Nah saya pikir bagus ya dia tanda kutip bilang pamer latihannya, karena habis itu saya bisa kasih penguatan, oh bagus ini ya kan, saya bisa apresiasi, kemudian dia jadi semangat ya. Kalau dia nggak ceritakan kan ya udah sendiri aja kan gitu, tapi karena dia ceritakan saya bisa kasih apresiasi, dia jadi bisa merasa senang gitu ya. Nah, itu yang menguatkan habitnya. Begitu kira-kira. Luar biasa. Terima kasih Pak Rosid, jawabannya ini melahirkan ilmu yang lain ya, bahwa ternyata terkait disiplin saja ya itu ada kaitannya juga dengan pekerjaan otak dan juga pekerjaan hati ya. Dan ini menariknya tadi kalau kita tidak disiplin dari satu sisi, pasti kita disiplin yang lainnya. Cuman yang lainnya ternyata nggak enak gitu. Saya pikir tadi, disiplinnya apa, kalau saya nggak rajin A, saya pasti rajin B gitu ya. Nah, iya. Agak-agak nggak enak gitu ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya tentang masalah merapikan diri yang kaitannya bukan pasti sih. Ini ada kaitan dengan produktivitas. Ya kalau nggak rajin bersyukur kan pasti kita rajin mengeluh kan. Ya itu dia. Aduh, langsung pada bikin quotes ya hari ini ya. Oke, Bu Neng. Ya Bu Neng. Menyampaikan sesuatu. Ya tadi sih terkait yang tadi. Saya gini. Saya itu orang yang malas mulai, Pak. Sebenarnya kalau udah mulai, saya malah suka keenakan, malah lupa waktu. Jadi suka kalau misalnya, iya kadang saya tuh misalnya dikasih tugas, misalnya edit video, misalnya kalau buka laptop tuh berat, terus kayaknya butuh waktu yang tenang, terus butuh duduk gitu. Nah saya tuh malas mulai sebetulnya, menurut saya dan diiyakan oleh teman-teman saya. Malas mulai, padahal kalau misalnya udah mulai itu saya seneng gitu. Jadi apa ya Pak? Karena malas mulainya itu jadinya nggak produktif. Jadi kayak nunda-nunda sampai belum ditagih, belum edit kadang gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Jadi itu komentar ya? Komentar apa pertanyaan sih, Bu Neng? Saya belum nangkep. Saya mau tips dari Bapak supaya saya mau memulai. Oh iya, ya pada dasarnya kan nggak setiap hal harus dimulai kalau nggak perlu amat ya. Ya kan gitu ya. Saya misalnya, apakah saya Teddy ini harus mulai latihan baseball misalnya? Menurut saya sih nggak perlu dong. Saya nggak pengen jadi atlet baseball kan. Apakah saya harus belajar main golf? Nggak ada kebutuhan saya buat main golf sekarang gitu ya. Jadi nggak ada. Nah, jadi sebuah hal nggak mesti dimulai. Nah, tapi apa yang menentukan kita perlu memulai satu hal? Nah, yang namanya tujuan ya. Tujuan itu yang jangka pendek, jangka panjang. Ya, saya selalu mengajak kita untuk punya tujuan jangka panjang, kita sebut sebagai visi misi itu. Jadi segala hal yang terkait dengan visi misi itu ya harus dimulai. Yang tidak terkait ya nggak perlu gitu ya. Apakah saya perlu buka rekening khusus buat nabung beli Jaguar gitu?
nggak ada hubungannya sama visi misi saya. Saya harus punya Jaguar, jadi nggak perlu ya. Nah, tetapi apakah saya harus mencicil ya kehidupan saya karena saya pengen punya purpose kayak bening itu yang di sana itu? Iya kayaknya, karena itu salah satu dari cita-cita saya misalnya. Ya, itu perlu dicicil gitu. Jadi dibalikin ke ujungnya ya, ke cita-cita visi misinya. Makanya sarannya Pak Stephen Covey itu bagus ya. Visi misi yang kita buat itu sarannya minimal dilihat, ditengok seminggu sekali minimal. Jadi ditengok seminggu sekali. Karena kita pasti lupa kalau udah bikin ya. Pas bikin itu misalnya dulu ya ingat ya Bu Nasi, kita bikin Seven Habits di Bening itu. Pas bikin mission statement tuh pasti nangis-nangis itu. Ya kan? Orang pertanyaannya kalau saya pensiun atau kalau saya umur 80 kok, ya kan? Pasti nangis-nangis terharu. Tapi kalau nggak ditengok-tengok ya nangisnya saat itu doang gitu. Nah, makanya Pak Stephen Covey bilang minimal itu seminggu sekali si visi itu kita baca, literally meskipun sudah hafal ya, kita baca seminggu sekali untuk dijadikan dasar minggu itu saya mau ngapain gitu. Ya kan? Karena mungkin ada habit baru yang butuh momentum ya. Misalnya, saya punya bagian dari visi saya pengen deh. Saya itu kan punya ponakan misalnya gitu ya. Saya tuh pengen bisa dikenang jadi om yang dekat sama ponakan gitu. Kenyataannya belum nih sekarang nih. Misalnya begitu ya. Lah kan nggak tiba-tiba saya tercerahkan saat itu kemudian wah saya melakukan sesuatu kan. Enggak gitu ya. Ada orang yang butuh momentum gitu ya. Sehingga mungkin seminggu ini dibaca belum tergerak gitu. Ke depan dibaca sedikit tergerak. Mungkin bulan depan akan dimulai, tetapi itu hanya terjadi kalau tiap minggu dibaca kan. Kalau cuma dibuat kemudian ditinggalkan, ya mungkin sampai tahun depan, ya aku pernah nulis kayak gini ya dulu ya gitu. Nah itu yang disarankannya begitu. Jadi visi atau visi pribadi itu disarankan minimal dibaca ya seminggu sekali. Ya kalau kita ya dijadikan bagian dari doa-doa kita kan gitu ya harusnya ya. Gitu. Jadi doa kita tuh bukan cuma doa standar al-maksurot menurut saya sih. Ya kan? Al-maksurot itu doa basic ya, doa yang generik yang basic kan. Kehidupan dunia akhirat yang baik seperti apa. Tetapi kan doa itu juga bisa sesuatu yang lebih operasional kan. Gitu kan. Itu kan boleh-boleh aja kan saya minta gitu. Saya minta moga-moga setahun lagi saya jadi orang yang rajin nulis, kan boleh-boleh aja, ya kan gitu. Jadi, iya kan, belajar edit video atau belajar sesuatu yang baru lah. Saya lagi ya itu Bu Martin nanya, saya baru mulai kuliah gitu ya. Saya ceritain ya. Jadi dulu saya menganggap remeh buku-buku tipis ya. Jadi kalau buku tipis tuh saya agak malas beli gitu. Saya nyari buku-buku tebel gitu. Sekarang saya berhenti meremehkan itu karena ternyata di bidang yang saya pelajari sekarang ada buku-buku tipis yang misalnya cuma 150 halaman tebelnya gitu. Tapi sekali baca nggak akan ngerti. Saya ulangi 4 kali. Bahkan basically 600 halaman juga. Jadinya dong. Karena saya ulang 4 kali baru ngerti kan. Dan itu di usaha kedua sudah ada rasa putus asa itu. Jadi di usaha ketiga membaca itu saya sudah pakai doa mulai itu. Ya Allah, tolong saya diberi cahaya. Iki kalimat opo maksudnya gitu. Gitu. Jadi kan bahkan doanya sesederhana itu ya. Bantu saya memahami bab ini, soalnya hari Selasa saya mesti submit tugas. Saya nggak tahu menuliskan apa ini. Jadi, nah ya itu kan apa namanya? Kenapa sih kita lakukan itu ya? Karena mungkin terkait dengan visi misi kita. Itu sih menangnya. Jadi kalaupun misalnya kita ngerasa sering menunda, ya pertanyaannya apakah yang ditunda itu hal yang terkait sama visi misi kita enggak gitu. Kalau yang enggak terkait ya enggak apa-apa ditunda-tunda kan. Biarin aja kan gitu ya. Teman kita bilang gitu, ke gym yuk misalnya gitu ya, daftar gym yuk gitu. Ya kan banyak pilihan olahraga lain selain ke gym ya, yang murah gitu. Ya kita tunda-tunda enggak apa-apa kan gitu. Atau nabung yuk ke Raja Ampat gitu misalnya. Ya kan nggak apa-apa juga ditunda-tunda kan gitu. Ya, cuma jalan-jalan kok Raja Ampat gitu. Nah tapi kalau seandainya ya Raja Ampat tuh ada hubungannya sama visi misi kita, ada penelitian yang mau kita lakukan nanti gitu ya, itu lain cerita kan.
Gitu. Nah itu munculnya dari proses mengulang-ulang merenung-renungkan ya visi misi hidup kita ya. Tadi kalau tipsnya Pak Stephen Covey itu ya seminggu sekali paling tidak. Gitu Bu Neng. Kira-kira. Terima kasih Bu Neng, kembali lagi sesuatu yang menggerakkan itu seharusnya ada sesuatu yang memang menjadi tujuan kita ya Pak ya, mimpi kita, cita-cita kita ya. Jadi Bu Neng ditempel di pintu cita-citanya ya, karena menarik kalau Stephen Covey itu kan juga mengajarkan habit 2 ya Pak ya. Iya. Nah, harus dimulai pada tujuan. Kenapa? Karena kita pasti di perjalanan itu akan banyak persimpangan jalan. Ya, dalam memilih persimpangan jalan itu pasti kita juga harus tengok sebenarnya kita ini mau kemana gitu. Belajar saya sama Pak Teddy 5 tahun yang lalu. Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang terkait dengan rapikan diri? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bapak. Silakan. Pak Ahmad Suhaili ini. Pak Teddy. PS. Saya kan kebetulan tinggal di pesantren gitu ya, bersama santri-santri gitu kan. Jadi anak-anak ini kan kita biasakan untuk beberapa disiplin gitu ya. Tentunya anak-anak itu ya masih banyak juga yang terlambat ke masjid, terlambat sekolah dan lain sebagainya. Padahal pembiasaan itu sudah kita laksanakan bertahun-tahun. Kira-kira menguatkan disiplin itu kepada anak-anak yang masih belum kuat dalam menaati peraturan ini seperti apa pandangan Pak Teddy kira-kira? Terima kasih Pak Teddy. Ya, ada teman saya di SMP ya. Zaman SMP kami sekolah Islam ya. Cuman dulu dia itu rokokan gitu ya. Kemudian dia pas pergaulannya gitulah ya gitu ya. SMA juga gitu saya ketemu dia SMA gitu ya. Kuliah juga masih agak-agak gitu. Enggak yang jelek banget sih, cuman agak-agak bandel lah gitu. Terus saya ketemu lagi pas udah kerja, udah kuliah, dia punya bisnis, punya usaha. Dan dia menjadi orang yang menurut saya karakternya sangat baik gitu ya. Pas saya ketemu pas udah dewasa itu. Saya ketemu beberapa orang yang kayak gitu Pak ya. Beberapa orang yang kayak gitu yang sama-sama kami di SMP, sekolah Islam dulu itu. Terus saya, selama SMP SMA kayak gitulah saya kenalnya gitu. Tapi setelah dewasa ya, bahkan ada satu perempuan tuh. Satu perempuan yang pas setelah dewasa pun saya masih ketemu dia agak-agak begitu. Lalu sekian tahun yang lalu kok beda banget gitu ya. Saya lihat di respon-responnya itu berubah banget gitu. Itu yang bikin saya yakin bahwa kadang-kadang pembiasaan itu ada yang perlu waktu, ada yang perlu waktu banget. Jadi dampaknya tuh baru kejadian 10 tahun kemudian gitu ya. Tapi saya curiga ya, orang-orang ini kan pasti ada momentumnya. Misalnya dia jatuh, lalu jatuhnya itu dia ketemu Tuhan gitu kan. Ya kita akhirnya orang itu kadang merasa bahwa kita pasti masuk surga hanya karena kita statusnya ya Muslim gitu. Tapi pertanyaannya kenapa terus disuruh sholat gitu kan? Karena nggak ada jaminan kan. Berarti kita yang lahir Muslim pun kan harus mencari, tetap harus mencari, harus mengenal. Sama sebenarnya startnya sama orang yang non Muslim sebenarnya gitu. Nyarinya mah sama gitu. Karena nggak ada jaminan di ujungnya kan. Nah, tadi mungkin saya berasumsi ya teman-teman saya itu pernah ada titik jatuh, kemudian di situ dia bertemu Tuhan. Nah, cuman menariknya ya ini perenungan saya mungkin dia ketemu Tuhan itu karena dulu pernah dikenalkan gitu. Ya kan, kalau dulu tidak ada guru-guru yang istiqomah gitu ya. Yang sampai lulus kan berarti belum kelihatan hasilnya Pak kan. Sampai cuma 3 tahun tuh. Sampai lulus kan belum kelihatan tuh. Masih bandel aja gitu. Nah, tapi kalau tidak ada yang mengenalkan di momentum itu, mungkin pas momentum jatuh yang dia kenal bukan Tuhan. Ya gitu. Itu barangkali gitu ya. Saya mungkin membayangkan teman saya yang berbisnis itu mungkin satu kali lagi dalam kesulitannya ya, kemudian mungkin dia lihat orang sholat gitu ya, terus kemudian dia merasakan kedamaian gitu di dalam sujudnya gitu, terus kemudian terbukalah tuh segala pengetahuan yang dulu pernah dimasukkan gitu.
Saya melihat begitu Pak. Jadi ada orang yang kelihatan langsung bagus, ya, ada yang perlu waktu banget gitu ya. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat ya, yang penting kan gini, yang penting pada saat kita mendidikkan, mengajarkan sesuatu itu kan selalu 3 ya. Kayaknya sih kaidahnya, why, what, sama how ya. Jadi why itu kenapanya, kenapa itu landasan berpikirnya. What itu apanya ya, apanya tuh targetnya apa sih, tujuannya apa dari sebuah aktivitas. Lalu how itu caranya gitu. Nah, saya sering mendapati diri saya ternyata nggak paham keseluruhan itu terhadap hal-hal yang misalnya belum terbiasa. Misalnya dari kecil saya tuh udah tahu bukan what ya. Baru tahu how-nya sholat misalnya. How-nya sholat itu berarti dari sholat yang satu bagaimana, itu saya tahu persis, saya hafal. Tapi misalnya ya, what-nya sholat gitu. What-nya itu misalnya apa sih tujuan sholat? Misalnya mencegah keji dan mungkar misalnya gitu ya. Tapi ternyata saya belum pernah benar-benar tahu loh Pak. Impact-nya. Karena kenyataannya ada orang yang sholat rajin dan korupsinya rajin juga gitu. Ya kan, jadi kan ada keraguan dalam pikiran saya kan gitu. Lagi piye sih gitu. Gimana sih gitu. Jadi belum pernah lihat hasilnya gitu misalnya. Jadi what-nya belum tahu. Why-nya, nah why-nya itu berarti apa ya, mungkin filosofi yang mendalamnya agak jarang dibahas gitu. Itu yang saya juga lagi nyari-nyari nih. Misalnya saya mau mendisiplinkan sholat karena anak saya itu gimana ya menjalankan why-nya. Di umur sekarang saya tahu ya kenapa sholat itu. Misalnya logikanya kalau orang dewasa kan sederhana lah gitu ya. Badan ini saya nggak pernah minta, saya nggak pernah beli. Mata ini saya nggak pernah beli, ya kan? Di mana terima kasih saya gitu? Ya, salah satu ekspresinya kan 5 kali sehari sholat misalnya. Ekspresi terima kasih saya, karena lidah saya bisa berfungsi, karena nafas saya bisa bekerja, karena mata saya bisa bekerja. Tapi itu kan kita di usia dewasa kan. Nah, ini gimana nih menjelaskan itu ke ke anak yang lebih kecil misalnya ya, why-nya kan? Kan logikanya begitu. Karena pengajaran yang mungkin ya saya dapatkan adalah kita harus sholat, that's it gitu. Jadi seperti keharusan. Tapi kenapa itu harus kan perlu dibangun pemahaman ya, landasan berpikirnya kan. Gitu. Ya karena ngajarin how itu gampang ya. Misalnya punya anak umur 3 tahun. Yang dulu saya ngobrol sama Bu Nasti, dia pernah tanya ngajarin iman tuh gimana ya, menurut saya kok agak bingung saya gitu ya. Karena lebih gampang ngajarin Islam ya, 3 tahun kita suruh ikutan sholat aja, diajarin wudu, diajarin sejadah, itu lebih gampang. Yang susah tuh ngajarin siapa tuh Allah gitu. Padahal kan itu dulu sebenarnya kan, dia kenal siapa tuh Allah. Tapi masalahnya gimana ngajarinnya, itu kan perlu putar otak ya gitu ya. Ya di usianya itu yang challenging. Sampai ada skripsi teman saya itu soal tentang mengajarkan Tuhan pada anak. Itu saya bacanya masih pusing gitu sekarang. Jadi ada sahabat kakak kelas saya skripsinya itu Bu, kualitatif tentang mengajarkan konsep Tuhan pada anak gitu. Gimana mengajarkan Tuhan lewat mendiskusikan pohon pisang misalnya gitu. Itu challenging banget tuh. Ya, saya belum sanggup ngikutinnya. Mungkin gitu Pak. Sorry, jadi 3 why, what, how itu kadang-kadang ya soal sholat tadi misalnya ya baru how-nya ya. Menghafal Quran bahkan ya kalau kita amati kan masif ya. Tahfiz ya. Ya metodenya macam-macam, tapi kan metode itu kan how tadi kan, cara menghafalkan Quran yang udah proven segala macam. Pertanyaannya apa sih hasil dari hafalan itu? Apa dampaknya buat jiwa saya gitu ya. Nah, yang lebih sulit adalah mengapa ya kan? Mengapa itu perlu ya kan gitu. Mengapa itu perlu? Nah, itu yang kadang-kadang belum komplit. Nah, kemudian akhirnya si how-nya dia lama-lama kan luntur ya. Kalau di pesantren rajin, pas pulang ke rumah ya kan lupa gitu. Spiritual. Iya Pak Ahmad. Kalau saya tuh lucu juga, anak-anak saya tuh jelas kalau Senin sampai Jumat di sekolah tuh sholat duhanya konsisten kan. Tapi kalau Sabtu Minggu itu enggak loh. Padahal sekian ratus hari setahun itu Senin sampai Jumat rajin. Gitu. Tapi Sabtu Minggunya kok enggak, ini kan challenging nih. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ted. Terima kasih Pak Ahmad, pertanyaannya akhirnya memberikan juga banyak
banyak insight ya, bahwa kita nih sebagai orang tua, sebagai guru mengajarkan how itu, mungkin itu kita merasa tenang ya ketika anak sudah melakukan how to-nya gitu kan ya. Kalau dalam keislaman yang mengajarkan sholat, wudhu, ya udah kelihatan anaknya sholat wudhu itu udah tenang gitu. Tapi kita lupa, itu bisa jadi akan stop ketika tidak memiliki tidak kuat dari sisi strong why-nya tadi ya Pak ya. Iya, ada kemarin siapa ya, saya baca satu tulisannya, Syekh Yusuf Qaradawi itu pernah mengkritik ya, kita itu kita tuh maksudnya dunia Islam ya, menyediakan hadiah yang luar biasa untuk lomba tahfiz gitu, tapi belum setara dengan lomba tafsir misalnya gitu. Karena ya antara tahfiz sama tafsir itu perjalanannya kan jauh panjangnya kan. Kita banyak tuh pesantren di Indonesia yang bisa membantu anak ngafal 30 juz satu semester apa setahun kan. Tapi nggak ada satu kampus pun bisa menghasilkan mufasir dalam setahun itu. Ya kan. Karena ya itu tadi perlu sekian panjang ya dedikasi gitu ya. Jadi ya effortnya lebih panjang gitu. Padahal sebenarnya ya tadi setelah dihafal kan dirasakan gitu ya. Dirasakan jadi petunjuk, jadi pembimbing itu yang memang perjalanan panjang. Artinya ada hal yang perlu dilanjutkan setelah menghafal Al-Qur'an. Katanya begitu, saya kan sotoy aja loh, saya bukan penghafal juga. Iya. Ya baik, alhamdulillah ini baru satu bab nih tentang rapikan diri, ternyata luar biasa dampak dari rapikan diri ini. Baik, selanjutnya Bu Niken. Wah, Bu Niken langsung matiin kamera. Oh ditutup Bu Niken? Bisa benerin juga. Salah pencet mau unmute benar nutup. Ya, bener. Masih di mute Bu Niken? Masih di mute. Untuk bab selanjutnya nih ada insight apa? Kayaknya ini hari terakhir tapi ternyata hanya bisa 2 bab, tapi panjang. Panjang. Ya. Ini sebenarnya pada saat saya membaca buku ini, saya tuh kalau membaca buku Pak Teddy itu orangnya emang suka jahil. Jadi suka saya browsing dulu ke belakang gitu. Saya browsing dulu ke belakang, terus baru balik lagi mulai dari depan. Pada saat membaca buku ini, saya seperti biasa itu jahil gitu, browsing. Gitu. Saya salah satu yang terpaku itu adalah pada saat membaca bab 51 tentang ilmu next. Jadi boleh ya, nggak di bab 50. Nah, yang membuat saya terpaku adalah di halaman sebelum terakhir, pembahasan terakhir itu, justru yang terakhir itu, jangan berhenti, gitu ya, jangan berhenti. Gitu. Nah itu sebenarnya mengingatkan, saya pernah semacam curhat colongan lah di Facebook, sekitar 3 tahun yang lalu lah, 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan saya beri titel itu mirip, tak bisa berhenti. Gitu. Berhenti, tapi kata tak bisanya saya kasih tanda kurung. Itu sebenarnya kayak semacam self talk saya sih. Dan itu sebenarnya semacam baru ngeh gitu. Baru ngeh atas yang saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya curhat itu di Facebook. Jadi dalam beberapa situasi itu memang saya itu menggunakan lanjut gitu. Yes. Ya lanjut gitu. Jadi walaupun masih bingung gitu ya, masih kalau bahasa orang Jawa tuh masih gedandapan gitu. Apa tuh tadi? Apa ya tadi yang terjadi gitu? Ya lanjut gitu. Oke. Waktu itu karena emang dunia pekerjaan saya itu memang betul-betul gitu deh. Nah, tapi ketika waktu itu saya juga dapat kesempatan mulai ikut semacam taklim lah gitu ya, kajian-kajian lah gitu.
saya tercenung itu ada kajian tentang istilah kali ya, mastata'tum ya. Mastata'tum gitu. Nah, itu saya berpikir lagi gitu. Oh iya, memang manusia itu ya harus terus gitu. Walaupun kadang memang mungkin kita nggak tahu terusnya mau apa gitu. Waktu itu saya bilang, kita memang harus nggak boleh berhenti, dan walaupun kita nggak tahu itu sebenarnya harus apa gitu. Terus di agama kita kebetulan Allah memberikan hiburan sekaligus cambuk gitu di Al-Insyirah gitu. Ini khususan sayang Bu Mia nggak ada ya hari ini. Jadi pernah kasih insight ke saya. Dia bilang salah satu surah dalam Al-Quran yang dia sukai gitu, yang favorit buat dia adalah Al-Insyirah. Dan kebetulan pada saat saya dapat kajian tentang ayat 7 dan 8, pas banget nih sama yang lanjut gitu. Sama next ini yang dari Pak Teddy. Iya, betul. Dan sebenarnya saya juga tadi ketika menyimak yang bab sebelumnya, wah rupanya memang Pak Teddy udah merangkai-rangkainya secara fakta yang Pak Teddy alami sendiri. Jadi memang kalau kita mau mampu melakukan lanjut gitu, memang kita harus biasakan dulu. Yeah. Gitu. Minimal ngomong aja dulu, lanjut padahal sudah bingung. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah sama mungkin kayak Bu Neng gitu, atau sama juga kayak Pak Rashid. Setelah sekian tahun dari penulisan saya di FB itu, sebenarnya memang saya masih suka ingin tips lah dari orang-orang seperti Pak Teddy. Ketika kita memang nggak tahu, waduh nggak tahu nih sebenarnya kalau kita ngomong lanjut, kita mau ngapain itu sebenarnya kita harus apa dulu? Maksudnya, apakah memang kita harus stop dulu? Gitu, bahwa kata next itu nggak selalu produktif untuk keadaan tertentu gitu, karena saya juga masih belajar tentang konsep mastata'tum gitu. Itu Pak Teddy, pengen insight-nya dari Pak Teddy. Terima kasih sebelumnya. Ya, ada yang bilang kan practice makes perfect gitu ya, latihan itu mengantarkan kepada kesempurnaan itu. Terus ada yang mengkritik bilang bahwa hanya the right practice yang makes perfect ya, hanya latihan hal-hal yang tepat yang membuat itu jadi perfect gitu. Ya, saya mencoba menggabungkan dua pandangan tadi dengan sebenarnya sih practice perfect ya, segala yang kita ulangi akan jadi perfect lama-lama ya. Tinggal masalahnya yang perfect itu yang efektif apa yang enggak gitu. Ya kan? Kalau kita mempraktekkan hal yang misalnya yang standar gitu ya, ya maka yang standar itu akan jadi perfect ya. Perfect standarnya gitu, standar aja perfect gitu. Nah sementara kalau yang kita praktekin yang bagus ya, yang perfect yang bagus. Nah kalau ditarik dari dua itu kan berarti sebenarnya asal muasalnya adalah ilmu ya, selalu soal ilmu kan. Jadi nextnya itu adalah ada dua jenis next ya, mungkin ya kalau kita lihat ya. Jenis next yang pertama adalah saya udah tahu ilmunya ini dan kayaknya sejauh pengetahuan saya yang saat ini terbaik ilmunya memang ini. Cuman saya belum terampil, ya udah next aja terus ya, dilatih terus gitu. Belum sempurna tapi dilatih yang ini. Tapi ada kalanya berkala kita betul lihat, jangan-jangan yang ini itu belum yang terbaik. Jadi saya perlu nyari ilmu yang baru. Nah nextnya itu adalah proses mencarinya itu. Ya, kalau dalam pembelajaran kan ada manusia itu kan kelebihannya punya setidaknya 2 level pembelajaran ya. Jadi kalau hewan itu kan single loop learning ya, stimulus response. Kemudian dia membuat kaitan antar dua itu. Kelebihan manusia itu kan adalah setidaknya bisa double loop learning. Jadi stimulus responsnya itu bisa diteliti lagi. Bener nggak sih respon saya ini? Bisa refleksi kan, bisa muhasabah gitu. Nah lebih luar biasa manusia dikasih karunia bahkan triple loop learning ya. Bisa mengevaluasi cara saya mengevaluasi gitu. Jadi belajar lagi gitu. Nah itu nextnya bisa dua itu sih Bu Niken. Bisa memang kita nextnya itu. Udah diulang aja dulu yang ini diistiqomahin dulu. Bisa begitu ya. Tapi yang kedua juga dalam kurun waktu tertentu kita bisa lihat, jangan-jangan yang udah kita jalani itu mungkin udah terbiasa, tapi hasilnya belum yang paling bagus loh. Yuk next yuk kita cari lagi, kita belajar lagi, kita cari ilmu lagi. Jangan-jangan ada yang lebih efektif gitu misalnya. Nah jadi intinya adalah progressing ya.
Saya suka banget dengan berkali-kali kalau saya mengikuti ceramahnya Ustaz Tokman itu, menarikan itu, dia bilang kita tuh nggak pernah dituntut untuk ada certain standar yang ini. Keislaman kita tuh kan hanya punya standar minimal ya, tapi tidak ada standar maksimal. Nah, minimal itu apa? Salat 5 waktu, puasa di Ramadan, zakat itu kan standar minimal kan. Yang nggak dituntut adalah maksimal. Kenapa? Karena maksimal orang-orang kan lain-lain ya. Startnya beda-beda ya. Pak Ahmad Suhaili yang tinggal di pesantren tuh ya jelas baca tafsir Arab gundul itu ya remeh banget gitu. Nah saya tuh Arab gondrong aja nggak lancar gitu. Jadi kan nggak mungkin saya dituntut sama Pak Suhaili dalam hal misalnya memahami tafsir misalnya gitu ya. Tapi yang penting adalah apakah saya berprogres. Apakah Teddy yang tahun lalu nggak ngerti Arab gundul sekarang Arab cepak deh. Arab cepak bisa lah gitu ya. Ya kan ada progres lah. Masa udah setahun tuh kamu nggak nambah dikit pun ya kan. Tapi kan tetap kalah sama Pak Suhaili yang sehari-harinya bertahun-tahun. Udah mungkin bacaannya udah yang ini gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting saya ada progresnya nggak gitu. Jadi itu kan sebenarnya yang dituntut tadi kita ya progres. Progres. Nah ujungnya mungkin di umur 80 ya Pak Rosyid yang tinggal di Bening ya, misalnya ya sampai umur 80 ya Pak Rosyid ya, Pak Rosyid tinggal di Bening gitu ya, karena komunitasnya luar biasa gitu akan punya standar kualitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan saya yang di lingkungan yang di luar itu. Saya pertanyaan lah apakah saya berprogres terus di kurun waktu itu gitu ya kan. Jadi lebih begitu sih ya keistiqomahan progres itu. Itulah yang menarik ya nanti ya. Menurut saya itu fairness-nya. Itu fairness-nya Allah tuh begitu ya. Justru tidak fair ya kalau semua orang dituntut jadi mufasir gitu misalnya. Harus ngerti Quran seluruhnya. Dituntut jadi dari fakih gitu ya. Ngerti fikih seluruh mazhab dan perbandingannya. Yang di pesantren aja baca Bidayatul Mujtahid bisa pusing ya kan. Apalagi kita gitu. Justru itu tidak fair karena start tiap orang nggak sama gitu. Nah, yang fair adalah nanti keseluruhan progres itu ditimbang amalnya lalu di ujung tinggal dihitung kan. Ya, yang bisa ngitung ya cuman nanti timbangan mizan itu yang bisa ngitungnya. Tapi progresnya dijalanin nggak gitu. Alah ada orang yang buta huruf kok nggak punya kesempatan sekolah segala macam kan nggak mungkin dituntut untuk jadi hafiz. Ya. Dia mungkin perlu sekian tahun ya untuk pertama harus melepaskan diri dari kebutahurufannya, ya kan? Dan itu mungkin sulit ya bagi sebagian orang yang makan aja susah itu kan, berarti kan untuk keluar itu aja perlu effort gitu ya. Nah, tapi progres itu semua yang nanti akan dikonversi. Ya kita nggak bisa konversi itu di dunia, kita nggak ngerti cara konversinya, tapi nanti bisa dikonversi gitu, bisa ditimbang. Gitu. Nah, progresnya itu. Kira-kira pemahaman saya begitu ya. Ya mohon maklum ini kan orang yang seadanya gitu. Tapi kayaknya sih begitu memahaminya. Cerah kok Pak jadinya. Progres ya Pak jadi sebenarnya. Ya. Cerah Pak, cerah. Cerah kok Pak. Pencerahannya nih Pak Kiai itu. Progres ya, saya catat ini yang terutama itu ilmu dan progres sebenarnya. Itu nggak gampang sih Bu Niken ya berprogres itu. Kalau saya mengevaluasi waktu saya kuliah, nggak ding, pas sudah kerja saya mengevaluasi. Ilmu sholat saya itu ternyata nggak beranjak dari kelas 3 SD. Itu aja ternyata, saya tuh sekian tahun sholat tuh bekalnya ilmu yang saya pelajari kelas 3 SD. Itu padahal misalnya ya, pas kita bongkar sedikit lah ya ke perpus, kita bongkar ilmu tentang sholat gitu misalnya. Ternyata ada cara menghayati sujud misalnya gitu. Saya nggak tahu loh itu. Saya tahunya sujud itu tumakninah. Tumakninah itu berapa? Ya itu apa? Subhanallah ala itu 3 kali pelan-pelan ya kira-kira 10 hitungan lah gitu atau 5 hitungan. Itu definisi tumakninah saya dari dulu misalnya. Tapi bahwa di situ coba dilatih sampai ya dulu saya ikut pengajian Ustaz Musangkan itu. Coba dirasain tentramnya, coba dirasain heningnya gitu. Terus tapi disarankan jangan pas sholat di masjid nanti dikira aneh ya kan ya. Ya pas sholat sunnah di rumah itu dilatih gitu ya.
Istirahat, berdiri gitu, berdiri yang tenang gitu. Itu ternyata kan ada ya bahwasannya ya. Bahkan ada ustadz yang menspesialkan gitu. Ternyata saya nggak nyampe, jadi ilmu saya itu nggak beranjak dari ajaran sholat wajib zaman saya SD. Nggak nambah gitu. Ya kan. Nah itu baru ngomong itu aja ya, baru ngomong itu ya. Cara saya memahami Al-Fatihah aja, itu ternyata belum beranjak ya dari saya hafal Al-Fatihah gitu. Saya belum bisa menggetarkan hati saya gara-gara menyebut alhamd aja gitu, alhamd gitu, alhamd aja. Itu belum bisa tergetar hati saya gitu. Di mana mukjizatnya, kan itu pertanyaan saya kan. Mana mukjizatnya kok aku nggak kerasa gitu. Nah itu kalau mau istiqomah nambah-nambah itu aja kan, progres itu kan setahun aja lumayan ya. Ini Ken ya. Yuk setahun aja ngerasain alhamd tuh kayak apa sih gitu. Sehingga bisa nangis atau bisa pingsan gitu. Iya, semua terpukau. Bisa kalau Pak Teddy. Sama dia. Biasa ya, ini ilmu next di sini Pak Teddy nulisnya ya. Jadi ilmu next ini ya bisa digunakan untuk berbagai diaplikasikan di banyak hal ya, termasuk yaitu tadi. Benar, saya pernah ngobrol nih lagi diskusi sama Bu Sumarti ya. Sama kayak Pak tadi, saya dulu mungkin setelah skripsi kan merasa sudah tidak perlu belajar karena sudah selesai ilmu sampai S1 ya, sekolah S2 gitu. Ya, itu bisa jadi banyak dari kita atau saya sendiri merasakan itu dan akhirnya membuat stuck juga. Ya, saya tidak next gitu, ya nggak Pak? Jadi ya sudah cukup. Ya, satu-satunya tulisan dari saya sebagai mahasiswa atau selama hidup saya bisa jadi hanya skripsi aja kalau saya nggak next gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu ya, jadi ilmu next ini ada dua tadi, sudah tahu, ya tinggal bagaimana itu bisa diulang. Yang kedua, jangan-jangan sesuatu yang kita hadapi, misalnya kita bertemu dengan masalah di dalam tim atau apa, kita perlu atau kita belum memahami sesuatu, tadi kata Bu Niken, memang kita diminta untuk next mencari hal apa yang bisa membuat saya paham, dan itu artinya kita menambah ilmu kita. Gitu ya Bu Niken dan teman-teman semua. Ini alhamdulillah tanpa terasa sudah pukul 7:06 ya. Ceritanya Cie mau ada kata perpisahan, tapi kayaknya kita lanjut aja nanti. Masih banyak bukunya Pak Teddy. Ya. Boleh. Iya. Kebetulan minggu jam 6 itu masih possibility kosongnya. Kalau online ya, kalau online masih banyak. Kalau selama 2 tahun ke depan aman lah jadwal ya. Soalnya nggak ada juga klien minta minggu pagi jam 6 gitu. Jadi kosong aja. Klien saya nggak ada minta minggu pagi Pak jam 6 gitu. Gawat 2 tahun lagi program. Mending doang yang minta nih minggu pagi jam 6. Iya. Baik Pak Teddy, ini untuk menutup sesi nasihat diri bagi insan produktif, mungkin ada ini bukunya bagi yang belum punya, silahkan bisa pesan ke Bening. Ada apa kata penutup dari Pak Teddy dalam penulisan buku ini? Ya, pertanyaan tadi mengingatkan saya lagi-lagi ya. Dulu saya tuh suka penasaran gitu kan. Kan kita punya ajaran, salah satunya misalnya baca Al-Kahfi tiap hari Kamis, Jumat gitu ya. Tapi ya balik lagi why-nya nggak pernah dioprek-oprek lah gitu ya. Nah, salah satu yang menarik kan di Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa ya, yang ketemu sama orang yang tidak disebutkan namanya gitu. Jadi satu teman tuh selalu bilang kalau Quran nyebutin berarti penting, kalau nggak disebutin berarti nggak penting ya. Nah, memang manusia bertanya-tanya lalu ketemulah nama Nabi Khidir misalnya. Tapi kan Quran nggak nyebutin berarti nggak penting namanya siapa gitu. Yang penting adalah dia hanya, nah ini menarik nih, dia hanyalah satu dari hamba-hamba kami kan gitu katanya kan. Nah, itu kan ada backgroundnya ya kenapa Nabi Musa tidak belajar gitu ya. Ya ada backgroundnya gitu. Nah itu seharusnya selalu menimbulkan kecurigaan saya gitu. Bahwa mungkin saja saya bisa belajar dari orang yang cangkangnya itu
meragukan gitu. Ya kan? Itu kan gitu. Jadi iya, padahal Nabi Musa itu ulul azmi men, itu high profile ya. High profile nabi gitu men. Ya kan. Oh, ngelawan Fir'aun. Bayangin deh, ini kayak tokoh reformasi ya, melawan Fir'aun dalam kegagapannya, mau nyeberangi laut, membelah lautan gitu. Tiba-tiba kamu berguru deh sekolah lagi. Kemana? Ke kampus ini gitu. Kampus apaan tuh? Namanya nggak kenal kampus itu. Hah? Dosennya lulusan mana? Hah? Gitu. Nah, saya kok akhirnya begitu ya. Jadi mungkin should be tiap Jumat itu perenungan saya paling tidak itu ya. Tiap Jumat itu perenungan saya adalah, ada nggak sih minggu ini saya seharusnya belajar dari sumber yang saya remehkan gitu loh. Ya kan? Nah, ternyata dengan begitu ilmu next ini bisa jalan terus gitu. Karena kalau saya hanya belajar dari yang high profile ya, kampus ternama, trending yang terkenal, yang rame, yang mahal, saya akan punya keterbatasan dalam belajar itu. Ya kan, dalam next tuh saya akan selalu terbatas. Tapi kalau saya berlatih atau melatih diri tiap minggu itu bertanya ya, saya bisa belajar dari sumber apa yang saya abaikan, yang saya remehkan gitu. Nah, mungkin akan lebih banyak mutiara-mutiara yang kita temukan dan kita akan lebih produktif gitu. Ya kan? Karena ya dunia materi sekarang ini kan membatasi kita ya. Jadi belajar itu bentuknya harus di kampus, ya, harus ikut kursus segala macam ya gitu ya. Jadi keseharian kita tuh lewat sebagai sebuah pengalaman gitu ya, tidak dicatat, tidak direfleksikan, tidak bertanya gitu ya. Itu yang mungkin bisa jadi penutup kita ya. Produktivitas itu keseimbangan antara apa yang bisa kita produksikan ya, dan bagaimana kita terus-menerus meningkatkan kemampuan atau kapasitas produksi kita gitu. Nah, kira-kira begitu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari, weekend, pukul 6 sampai jam 7 pagi, kita sudah mendapatkan insight, dan saya berharap dari 1 jam ini justru bisa mengembalikan atau kita bisa menjadikan sumber energi baru ya, untuk melanjutkan langkah-langkah kita di kemudian hari. Dan jazakumullah khair kepada semua yang sudah hadir ya, terutama Pak Teddy sebagai narasumber dan juga penulis dari buku Nasihat Diri. Alhamdulillah, saya sebagai moderator selama 7 kali pertemuan, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan juga semoga kita akan membedah lagi untuk buku selanjutnya. Buku selanjutnya itu keren banget, Nasihat Diri juga ya, tapi saya harus menunggu percetakannya ini. Mudah-mudahan bisa segera hadir lagi ya. Ya, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Bapak Rosid sebagai MC. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Pak Teddy dan Mas Siti. Kalau hikmah yang saya ambil hari ini tadi tentang disiplin proses adalah penundaan. Kalau penundaan selama di luar visi misi hidup kita ya nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya penundaan itu terjadi di dalam karir kita, otomatis mungkin karir kita tidak sesuai dengan visi misi hidup kita. Yang seharusnya karir kita itu penunjang visi misi hidup kita. Jadi mari kita bertanya-tanya apakah karir kalian sudah sesuai dengan visi misi hidup. Kalau misalnya banyak penundaan dalam kerjaan ya berarti belum sesuai kerjaan kalian dengan visi misi hidup. Kurang lebihnya mungkin. Terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan untuk ilmunya di pagi hari ini dan partisipasi dari Bapak Ibu guru, orang tua, dan siapapun yang bergabung pada hari ini. Untuk lengkapnya silakan kunjungi media sosial kami. Di Instagram ada Sekolah Bening Indonesia, atau juga jika ingin terkait dengan informasi pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, silakan kunjungi Instagram kami di Bening Kajian Ilmu @beningkajianilmu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri kegiatan pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya sudah. Iya. Pamit. Allah. Assalamualaikum. Salam.